Gus, mau nanya nih, Apa? kenapa tuh kita harus belajar? Kenapa kita nggak langsung cari uang aja lah? Kalau semua endingnya tuh harus cari uang gitu, Gus. Kenapa kita harus disuruh belajar gitu? Kenapa kita disuruh belajar? Iya, Sedangkan semua manusia itu ternyata hanya sibuk mencari uang. iya, Begitu iya, maksudnya. iya. Oke. Nah ini bawa kamera, kenapa? Ya, kita kan harus konten, Gus. Biar cuan. Oke, cuan ya. Oke, siap. Kenapa kita itu dianjurkan untuk belajar, mencari ilmu, thalabul ilmi? Dan padahal ternyata semua manusia itu hanya sibuk mencari uang. Dan tujuannya apa sih kita harus belajar? Jadi begini, saya punya perumpamaan sendiri ya. Ini perumpamaan saya, hasil tafakur saya. Tafakur itu artinya berpikir, hasil pemikiran saya. Saya rasa ini tidak ada ceramah ataupun tausiah dari para ustadz-ustadz, kiai-kiai di Indonesia terutama, karena saya belum pernah mendengarkan. Jadi perumpamaan yang saya dapatkan itu, kenapa kita harus belajar, karena ilmu itu cahaya kehidupan. Saya sering sekali mengatakan kepada jamaah di majelis taklim, kepada santri, kepada tamu-tamu, masyarakat, keluarga dan sebagainya, belajarlah, karena ilmu yang kita pelajari, yang kita dapatkan itu bagaikan cahaya kehidupan. Maksudnya bagaimana? Begini, dikala kita tengah malam asik kumpul sama keluarga besar, sibuk nonton televisi. Apa ini televisi yang disukai? Misalkan drama Korea. Nah, lagi sibuk asik-asiknya nih, tegang-tegangnya, lagi serius-seriusnya nonton televisi drama Korea, tiba-tiba satu kampung, satu kelurahan itu mati lampu, PLN konslet. Dan di saat itu pula sedang ngempet pipis. Biasanya rata-rata orang kalau ngempet pipis itu gimana? Ke kamar mandi lah. Ke kamar mandi kan. Nah, dikala dia sudah ngempet pipis, dia tidak tahan, akhirnya dia mau tidak mau harus beranjak berdiri menuju ke kamar mandi. Dari tempat dia duduk menuju ke kamar mandi, padahal rumah sendiri, gelap gulita, tidak ada senter, tidak ada lilin, tidak ada lampu. Dia nekat jalan ataupun lari, kira-kira di depan mata kalau ada tiang, ada lemari, meja, kursi, kira-kira nabrak enggak? Nabrak. Di depan kaki kita ada duri, paku, beling, kira-kira menginjak enggak? Injek. Rasanya bagaimana? Sakit. Bisa terluka enggak? Bisa. Terluka kan? Pasti terluka itu. Jika di depan kaki kita ada ular, kita seandainya tergigit oleh ular, berbahaya enggak? Berbahaya. Lalu dikala situasi rumah yang gelap gulita, apa yang diperlukan? Lilin atau lampu alias yang di sumbernya adalah pencahayaan. Yeah. Artinya cahaya yang dibutuhkan di dalam rumah itu. Kalau tidak ada cahaya, kita sendiri pemilik rumahnya saja kebingungan, resah, gelisah. Apalagi kalau zaman sekarang, anak muda zaman sekarang, HP-nya lowbat, tidak bisa ngecas, pacarnya WA, pacarnya telepon, tiba-tiba mati, ya, ngedrop. Ini nggak galau nggak? Galau sih. Pusing nggak? Pusing banget pokoknya itu. Nah ini nih, artinya butuh apa? Butuh listrik ya. Butuh listrik kan? Iya. Nah, jadi
Seperti halnya kehidupan, jika raga, jasad kita, tubuh kita tidak diisi dengan ilmu, maka artinya hidup kita jauh dari cahaya, gelap. Raga, jasad, tubuh kita harus diisi dengan ilmu, karena ilmu adalah cahaya kehidupan. Jika di dalam kehidupan kita tidak mencari cahaya, tidak mencari ilmu, maka hidupnya akan penuh dengan masalah. Dan bisa jadi orang yang seperti ini selalu bermasalah sampai dia mati. Seperti itu. Terus artinya apa? Kita diwajibkan untuk belajar itu demi untuk kita sendiri. Keuntungannya buat kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kalau ada orang tua menyuruh anak, suruh ngaji, suruh mondok pesantren, suruh sekolah, maka sekolahlah. Jangan males-malesan. Maka ngajilah. Jangan sibuk mainan. Begitu. Di pondok pesantren itu tidak ada yang enak, tidak ada. Kalau mau enak, ya di terminal ataupun di hotel, enak. Tetapi kalau di dalam pesantren, di dalam sekolahan, tidak ada satupun pendidikan yang enak. Tidak ada. Begitu. Nah, ada lagi. Dikala orang tua kita sibuk siang, malam, pagi, sore berpikir keras, mencucurkan keringatnya sampai netes ke bawah tanah, mengotori atau membasahi bumi, itu demi siapa? Demi kita semua sebagai anak. Supaya apa? Supaya kita kelak dewasanya cerdas, pintar. Kecerdasan dan kepandaian itu untuk apa sih? Kecerdasan dan kepandaian itu kita bisa menyelesaikan dikala kita ada masalah. Seenggaknya meminimalisir, kita bisa menghindari masalah. Kalau kita tidak mau belajar dari angka 1, 2, 3 matematika, dari huruf A, B, C, D, huruf alif, ba, ta, sa, jim, huruf hijaiyah, kita pasti akan buta huruf, buta angka. Dikala kita buta angka, buta huruf, pasti kita mudah tertipu. Itu poin pertama. Dan kedua, kita akan begitu-begitu saja. Kelas kita seperti itu, derajat kita. Jika ingin derajatnya tinggi, derajatnya naik, makomnya naik, kualitasnya naik, maka manutlah, nurutlah sama orang tua. Suruh sekolah, sekolah. Suruh ngaji, ngaji. Tapi nggak bisa main, nggak bisa main game, Mobile Legends-nya gimana? Nah, ini nih generasi-generasi yang harus diberikan pemahaman-pemahaman. Zaman saya dulu tahun 90-an tidak ada Mobile Legends. Satu kelurahan yang punya HP itu cuma satu orang. Ya, cuma satu orang. Kalau saya sudah terbiasa hidup susah. Jadi saya tidak heran kalau saya makan di emperan, saya tidur di kolong jembatan. Saya pernah saya tidur di kolong jembatan cuma 3 minggu saja, nggak betah. Saya pernah menjadi anak pang juga pernah, cuma 3 hari liburan sekolah. Saya pengen lah mencoba itu, teman-teman orang-orang anak pang itu enak banget sih. Saya pengen mencoba menjadi anak pang. Saya pernah ngamen, saya pernah cari rongsokan, bawa karung setiap hari Minggu libur sekolah. Pernah saya lakukan semua itu. Derep itu maksudnya buruh panen. Nah, itu derep namanya. Pernah saya lakukan. Jangan melihat saya di kala saat ini. Prosesnya lihatlah. Jadi fahamilah apa maksud orang tua kita. Pasti orang tua kita itu punya tujuan yang baik untuk kita, masa depan kita. Wahai anak-anak muda, cintailah, sayangilah kedua orang tuamu selagi ada. Faham? Paham. Nah, begitu. Carilah ilmu, belajarlah terus. Jangan putus asa. Kelak kamu akan memetik hasilnya jika kamu sungguh-sungguh ngikuti apa saran orang tuamu. Selagi itu ranah kependidikan, bukan ranah untuk
kemaksiatan. Paham? Paham. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku PCLN, Padepokan Cakraloda Nusantara dimanapun berada, yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kalau dulu pembukaan saya itu waktu baru-barunya bikin konten, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, kebajikan, salam sejahtera, salam Nusantara. Politik banget ya Gus. Politik banget, formal. Dulu itu waktu pertama sekali konten itu dulu seperti itu pembukaannya. Formal banget ya. Salam Nusantara, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya. Nah, jadi di dalam pikir otak saya, di dalam hati saya, di dalam jiwa raga saya nasionalisme. Jadi Pancasila itu harus dijunjung tinggi. NKRI harga hidup sampai mati. Bukan hanya harga mati, tetapi harga hidup sampai mati. Begitu. Ini saya tambahin ya, kebanyakan orang kan NKRI harga mati. Ini saya tambahin NKRI hidup sampai mati. Begitu. Keren nggak? Keren. Begitu ya guys. Kita sholawat terlebih dahulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Liukum satun utufi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah. Solawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak dia melahir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul, dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Al-Quran. Karena apa? Sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini hujan-hujan kayak gini, gerimis-gerimis kayak gini, enaknya ngapain ini? Grebek. Guys, saya itu YouTuber guys, bukan artis guys. Kalau artis enak. Kenapa emang? Kenapa? Ya kalau YouTuber itu susah. Allahu Akbar, nikmati saja hidup ini, nikmatin, mengalir saja. Dikala kita setiap hari mau belajar, pasti kita akan selalu melibatkan Allah dan Rasulullah bersama hidup kita. Jika hidup kita jauh tidak pernah melibatkan Allah, tidak pernah melibatkan Rasulullah, maka sudah dipastikan hidupnya akan goyah, hidupnya akan bermasalah. Seperti itu. Libatkan diri kita, hidup kita kepada Allah. Allah itu dilibatkan ya. Jangan hanya minta saja, minta aja sama Allah. Ya Allah, hambamu ini capek ya Allah, kerja jadi buruh terus ya Allah. Ya Allah, hambamu ini capek ya Allah, dikejar-kejar hutang terus ya Allah. Ya Allah, hambamu ini capek ya Allah, terus setiap hari belajar sampai lupa nikah ya Allah. Duh. Ya Allah. Bentar, mau ketawa. Ya Allah, hamba mau minta ya Allah. Ini mau doa apa mau curhat Gus ceritanya? Kamu itu jangan ikut-ikutan, udahlah kamu dengerin aja. Ya Allah, berikanlah ketabahan bagi hambamu ini ya Allah, kelapangan dada buat hambamu ini ya Allah, berikan keikhlasan, keistiqomahan ya Allah. Woi, dasar manusia nggak tahu diri semua, termasuk saya juga. Aduh, bercanda guys, bercanda. Jadi begini, kita itu boleh minta sama Allah, berdoa boleh. Kalau secara syariat itu memang boleh, karena itu sesuatu kepentingan syar'i.
Jadi keperluan syar'i ya. Keperluan syar'i itu keperluan yang amat mendesak dan penting. Nah, tetapi sahabat-sahabat, kalau di ranah hakikat ataupun tasawuf, kita kebanyakan meminta sama Allah itu termasuk golongan yang kurang bersyukur. Golongan yang kurang bersyukur. Dan dikala kita itu berharap kepada manusia, itu sudah kategori kufur. Misalkan nih, saya dan Dani, saya menjanjikan sesuatu sama Dani. Dani, rokokmu habis. Nanti saya belikan ya. Ya. Ini saya termasuk janji nggak? Janji. Nah, biasanya orang yang suka janji itu rata-rata lah ya, tidak semuanya, tapi rata-rata ingkar. Karena di dalam kitab hikam, kitab Ihya Ulumuddin, di situ, jadilah manusia jangan suka menjanjikan. Jadilah manusia jangan suka menjanjikan. Itu, jangan suka berjanji, karena rata-rata mengingkari. Dan yang bisa menjanjikan itu, memberikan janji itu hanya Allah. Manusia itu tidak kuat untuk menjalankan amanah janji, itu susah, berat itu, padahal janji saja itu berat. Itu. Terus si Dani itu berharap nggak kalau dibelikan sama saya? Berharap pasti. Berharap kan, menunggu menanti kan. Nah, itu sudah kufur Dani itu, karena sudah berharap sama pemberian saya. Allahu Akbar. Itu kufur. Tetapi kalau berharap atas pemberian dari Allah, nah itu yang benar. Itu baik. Nah, jalinlah, nikmatilah proses hidup ini sahabat-sahabat. Jangan, kalau bahasa tasawuf itu jangan terlalu banyak sering-sering meminta sama Allah. Kita itu begini, ibaratkan kita kerja sama bos ya. Kita kerja sama bos. Allah itu bos kita. Kita ini karyawannya. Misalkan contohnya begitu. Kita kerja di perusahaan, nama perusahaannya Islam misalkan. Kita kerja di perusahaan, bos kita Allah, kita karyawan. Nah, dikala kita masuk perusahaan, yang diperlukan dari perusahaan apa kepada kita? Skill kerjaan. Terus tenaga lah paling utama sih. Tenaga, pikiran, dan hati. Hasil. Oh, hasil. Mana ada perusahaan tidak memerlukan hasil? Iya sih, benar. Hah? Iya. Semua perusahaan pasti mencari hasil. Nah, dikala nih rata-rata orang bekerja itu jam 8 sampai jam 4 sore. Ya. Terus sedangkan pekerjaannya misalkan nih kuli bangunan saja lah, nggak usah perusahaan-perusahaan besar-besar, kuli bangunan saja, lagi melester atau ngaci. Nah, dikala mau ngaci, semennya masih ada di ember, ataupun ajiannya masih basah belum digosok, gitu. Kira-kira ini kalau ditinggal rusak nggak? Rusak dong. Nah, bagaimana solusinya? Harus diselesaikan. Iya. Kalau misalkan diselesaikan ternyata selesainya jam 7 malam, dia minta dicatat jam lembur nggak? Pastinya sih minta sih. Pastinya minta. Itu keinginan karyawan. Tetapi keinginan perusahaan tidak no. Iya. Karena keinginan perusahaan itu tanggung jawabmu. Begitu, tanggung jawabmu. Kenapa kamu minta dicatat itu lembur? Sedangkan tanggung jawabmu harus menyelesaikan adonan acian itu, semen itu harus selesai. Sudah tahu jamnya mepet, kenapa bikin adonan semen yang banyak? Harusnya kan secukupnya. Benar-benar. Kan begitu. Nah, artinya apa? Kebanyakan zaman sekarang perusahaan dan karyawan ini tidak tahu diri. Perusahaan juga tidak tahu diri, karyawan juga tidak tahu diri. Saling egois.
maka dari sini tidak akan menemukan kesejahteraan. Tempatnya saja tidak bisa memberikan kompensasi ataupun revisi waktu lah. Terus si karyawan meminta catatan lebih, bayaran lebih, gaji lebih, reward ataupun komisi. Oke? Nah, sedangkan perusahaan membutuhkan selain skill, kerja, terus hasil. Lah hasilnya mana? Ataupun perusahaan, misalkan perusahaan si bos ini waktu meeting sudah menjelaskan bla 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 bla. Sudah paham semua, sudah. Oke semua, oke. Setuju semua, setuju. Giliran eksekusi, waktu closingnya saja kacau. Terus memberikan laporan kepada kantor ataupun kepada atasan. Disimak tuh laporannya. Nah ini mana? Ini nggak bener ini kayak gini. Sedangkan karyawan selalu alasan. Pertama yang dicari-cari karyawan itu kalau datang telat alasannya misalkan A, I, U, E, O. Urusan keluarga lah. Terus ada keperluan lah. Terus macet lah. Kan begitu? Nah. Terus yang kedua, kebanyakan karyawan itu alasannya minta cuti lah. Memang itu haknya, hak karyawan untuk cuti dan minta gaji. Nah, hak karyawan kan minta gaji, nominal haji. Bos, saya minta gaji saya per bulan nominalnya sekian. Misalkan Dani minta, Gus, saya per bulan misalkan minta sekian. Oke, saya oke aja, saya terima. Terus, Gus, saya mau minta cuti. Oke, cuti. Gus, saya minta komisi dong. Ini pekerjaan saya sudah oke, selesai dan sebagainya. Saya minta komisi dong. Oke. Tetapi jika saya minta satu hal saja, pasti susah dilakukan. Padahal cuman sepele permintaan saya. Apakah itu permintaan saya cuma satu hal? Apa? Bisa nggak memberikan hasil yang memuaskan di hasil dari pekerjaanmu, terus selalu mengupgrade ataupun meningkat potensi hasil kerjamu? Pasti berat kan? Berat. Karena apa? Manusia, bukan robot. Itu. Robot saja bisa disetting, apalagi manusia. Nah, ini harus dirubah ini mindset ini. Seperti halnya sekarang kan banyak itu judi-judi online itu. Apa itu namanya bahasa anak muda, slot-slot itu ya. Payah. Jadi gini, judi online ataupun yang dinamakan zaman sekarang itu slot ataupun poker dan sebagainya. Begini ya guys, main remi manual sesama manusia, bandarnya itu biasanya sudah ahli mengkocok. Ya. Terus kalau sudah ahli mengkocok biasanya bisa diakalin nggak? Dicurangin nggak sama bandar? Pasti bisa. Itu manusia. Apalagi sistem digital elektronik yang tidak ketemu. Ada di Singapura sana, ada di Hong Kong sana, ada di Thailand sana, ada di Malaysia sana, bandar-bandarnya. Mereka menggunakan komputer IT. Kita sibuk main di sini. Awal kita menang, kemenangan kita yang suka main slot itu, kemenangan itu bukan hasil dari akhir, bukan. Tetapi itu pemberian. Si bandar ini memberikan ente supaya senang. Dikala ente sudah diberikan, marketingnya pasti kalian akan cerita ke teman-teman. Oh iya, aku dapat ini sekian nih, sekian. Teman-teman kalian karena mendengarkan jumlah nominal yang kalian dapatkan, akhirnya tergiur.
dan berimajinasi, oh kalau setiap hari saya bisa closing, saya bisa apa sih kalau judi online itu Penutupan apa sih withdraw. kalau dapat Iya. dapat itu namanya WD apa? WD. WD itu apa? Kayak penarikan dari itu, dari duitnya. Bukan penarikan. Masa aku pasang nih seret terus menang gitu namanya apa itu? Zeus gitu kayak. Alah nggak tahu lah aku lah. Pokoknya kayak gitu menang lah. Akhirnya berimajinasi kalau setiap hari aku menang misalkan 1 juta, kalau 30 hari berarti 30 juta. Wah, aku nggak usah kerja lagi aku. Pasti akan berimajinasi seperti itu. Nah, dikala menang dia akan ketagihan menambah. Terus setiap hari main, dikala kalah dia akan semakin penasaran sehingga menjual sawah. Dikala sudah menjual sawah, dia semakin penasaran ingin membalikkan modal. Dengan cara pinjam utang sana, tujuannya apa? Mengembalikan modal supaya sawahnya bisa kembali lagi. Padahal ini semua bohong. Kalau mau kaya dari perjudian, jadilah bandar. Jangan jadi pemasang. Ayo, setuju nggak coba? Setuju sih. Setuju tak? Setuju. Netizen gimana? Setuju. Jadi seperti itu. Nggak ada kenikmatan di dalam kemaksiatan, nggak ada. Semua kemaksiatan itu tidak ada yang nikmat. Yang nikmat itu pelukan. Hanya pelukan kasih cinta dari ibu, maksudnya ibu ya begitu ya. Oke, ini saya lagi OTW sahabat-sahabat. Saya lagi OTW nungguin orang mau menunjukkan rumahnya Mbah siapa? Mbah Saduk. Mbah Saduk. Nah, jadi Mbah Saduk ini punya istri, katanya seperti itu, punya istri. Istrinya itu solehah, rajin ibadah, tetapi suaminya dukun. Nah, ini saya mau mendatangi seseorang, dan seseorang ini selaku ketua RT. Jadi seseorang ini dia selaku ketua RT yang mengundang saya untuk menegur si dukun ini, gitu. Soalnya saya sudah diamplopin guys sama Pak RT ini 50 juta. Saya udah diamplopin 50 juta sama Pak RT ini untuk menyadarkan si dukun itu. Begitu guys. Oke. Tanggal 11, 12, 13 bulan Februari tahun 2023 saya ada di Jakarta Pusat di Hotel The Acacia di Jalan Keramat Raya nomor 81 Jakarta Pusat, lantai 7, ruang meeting room. Saya ada di situ mengadakan ruqyah ataupun pengobatan massal dan gemblengan ijazah ilmu hikmah secara massal. Kalian bisa mendaftarkan ke nomor admin 081313080303. Oke, saya mau rokokan dulu guys, jadi sambil nunggu Pak RT. Next time kita berjumpa lagi, see you ya. Apa see you artinya? Sampai berjumpa lagi. Oke, terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam putar tasbih, waca sholawate.